Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Aini dengan NIM A1240809. Di sini saya akan melakukan analisis PCA terhadap parameter fisika, kimia, dan biologi di 6 stasiun pengamatan habitat ikan sidat di Sungai Serayu. Untuk datanya saya salin di Excel terlebih dahulu. Setelah saya salin, saya pilih kembali mana yang akan saya analisis. Untuk saya analisis itu ada di parameter dan nilai per stasiunnya dari stasiun 1 hingga stasiun 6. Jika sudah dipilih seperti ini, kalian bisa langsung copy. Untuk analisis PCA kali ini tuh saya menggunakan aplikasi PAS. Sebenarnya tampilan utamanya kalian bisa langsung checklist di kolom attributes dan row attributes. Kemudian kalian paste data yang tadi kalian copy. Biar gampang saya akan checklist kembali. Setelah seperti ini, kalian bisa pilih datanya, kalian pilih menu multivariate, ordination, dan kemudian pilih yang principal components atau PCA. Kemudian di sini ada muncul summary, scatter plot, scores, loading plot, loadings, dan scatter plot. Tapi yang saya akan bahas itu ada di point scatter plotnya. Di sini itu ada komponen utama yaitu PC1 dan PC2. Ini itu untuk memisahkan stasiun. Ini titik-titik ini tuh stasiunnya berdasarkan kesamaan karakteristik atau kesamaan parameter. Untuk memunculkan titik stasiun mana aja, kita bisa checklist di row labels, dan untuk parameternya kita bisa cek di plot. Di sini sudah terlihat dari mulai parameter plankton, larva ikan, di sini ada atom, ada ikan. Di sini sebenarnya ada banyak parameter yang kita gunakan tadi, tetapi rata-ratanya itu di tengah. Kenapa? Karena ini tuh menandakan bahwa parameter tersebut, parameter yang di tengah ini, parameter selain dari larva ikan dan plankton ini, itu kontribusinya rendah terhadap variasi data utama dari data PC1 dan PC2-nya, sehingga dia rata-rata ada di tengah. Dan yang paling menonjol itu di parameter larva ikan dan plankton. Saya juga akan menjelaskan tentang stasiun mana sih yang paling relevan untuk pemijahan atau spawning ground berdasarkan hasil atau plot ini. Itu stasiun 3 itu yang paling relevan buat daerah pemijahan. Itu karena stasiun 3 ini berada dekat dengan vektor larva ikan yang menandakan tingginya kontribusi parameter larva terhadap stasiun 3. Menurut jurnal yang saya baca dari Journal of Macquarie tahun 2023, mereka mengatakan bahwa ikan sidat tidak dapat meneruskan buayanya ke hulu sungai akibat adanya bendung ke basen, sehingga ikan sidat lebih banyak ditemukan di bawah bendung ke basen. Kemudian diperkuat lagi oleh Mullis tahun 2015 bahwa bendungan di sungai menyebabkan terhentinya migrasi larva sidat atau menunda migrasi hingga sidat mencapai ukuran tertentu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang bisa disimpulkan bahwa larva ikan itu merupakan indikator utama untuk keberhasilan dari pemijahan dan habitat pemijahan ideal. Untuk habitat pemijahan ideal itu sebenarnya ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh, tapi idealnya itu harus memiliki kondisi air yang stabil, suhu mendukung, dan kualitas air yang baik.
Kemudian untuk stasiun yang paling relevan dengan feeding ground atau daerah asuhan itu berada di stasiun 1 dan stasiun 2. Ini juga sama alasannya karena stasiun 1 dan stasiun 2 itu dekat dengan garis vektor dari parameter plankton, di mana parameter plankton sendiri itu penting sebagai makanan utama bagi larva ikan sidat atau juvenil ikan sidat. Ini didukung juga dengan sumber saya baca dari jurnal Agrok 2 tahun 2019. Di jurnal ini tuh disebutkan bahwa benih ikan sidat pada fase glass L mengonsumsi lebih banyak fitoplankton daripada plankton, dimana fitoplankton itu sendiri kan termasuk plankton sebagai sumber makanan untuk menopang kehidupannya dan menjadi makanan yang ideal bagi larva ikan sidat. Jadi bisa disimpulkan bahwa stasiun yang paling relevan untuk daerah asuhan itu ada di stasiun 1 dan stasiun 2. Untuk stasiun lain ini tidak terlalu signifikan ya. Apa ya saya bilang ya, saya juga tidak tahu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.